pengaruh Ruben Onsu dalam kekristenan apa ya? Nggak ada loh. Pengaruh Bobon Santoso dalam kekristenan apa ya? Ada yang mualaf. Pengaruh Deddy Corbuzier dalam kekristenan nggak ada. Waktu mereka mualaf, mereka tidak membawa pengikut apa-apa. Tapi kemudian ternyata memilih untuk mualaf, itu hanya membuktikan dia bukan orang percaya sejati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Oke, kita lihat bagaimana beberapa pendeta mulai tergoncang dan kocar-kacir, akan tetapi mereka itu denial. Denial kenapa? Seakan-akan fenomena mualafnya para artis bagi mereka itu bukan sebuah bencana yang besar. Tapi tanpa mereka ketahui, domba-domba Yesus pada hilang dari kandang. Di mana mereka beranjak, daripada mereka dikatakan anak domba, hasil dikatakan Anas kembali jadi manusia. Seperti kita melihat dalam Al-Quran, Al-Baqarah sapi betina ditutup dengan Anas, menunjukkan apa? Dari kebinatangan jadi manusia, daripada anak domba jadi manusia seutuhnya, menjadi hamba Allah. Berbicara tentang pendeta MYM, siapa pendeta MYM ini? Pendeta MYM ini adalah sosok karakter yang dikenal sebagai apologetika kekristenan. Dalam beberapa debatnya melawan beberapa ustadz, dan bisa dibilang menjadi proud yang besar terhadap kekristenan, kebanggaan yang besar. Oke, kita lihat cuplikan daripada perdebatan beliau saat menghadapi ustadz-ustadz kita ya. Ini cuplikannya. Malaikat memberi kekuatan Yesus. Yesus kan punya sifat kekuatan sendiri. Dia itu Tuhan. Makanya saya sudah bilang itu tidak dijadikan hak istimewa karena kemanusiaannya harus menderita. Nah, mengapa harus menderita? Nah, berarti ya, itu sedikit cuplikan tentang siapa pendeta MYM Muriwali ya. Dimana dalam ranah debatnya dia seringnya kejang-kejang dan emosi. Nah, ternyata dalam fenomena ini, fenomena mualafnya Ruben Onsu, fenomena di dalam Ramadan inilah ya, Ramadan yang karim ini, Selin sang janda kita, janda pemersatu bangsa juga ikut masuk Islam, disusul oleh Bobon Santoso, diikuti juga dengan beberapa yang lain yang kembali ke fitrahnya, menggunakan akalnya, bukan lagi anak domba. Dimana yang namanya domba daripada kebinatangan wajar ketika akalnya tidak aktif. Tapi ingat, yang membedakan manusia saat akalnya aktif, itu yang membedakan manusia di dalam kingdomnya, yaitu kehayawanan. Oke, ketika otaknya aktif, maka pantaslah dia disebut dengan manusia. Maka ternyata teman-teman, bukan hanya pendeta Muriwali yang ikut bersuara dalam case ini, mualafnya Ruben Onsu, Dr. Richard dan segalanya. Ternyata ada satu pendeta lagi yang kepanasan, yaitu pendeta Mel Atok. Tahu nggak siapa pendeta Mel Atok? Pendeta Mel Atok adalah pendeta yang pernah bilang kepada Kodonditan itu setan. Sehingga dibantah oleh Kodondi, katanya setan itu yang suka merubah-rubah Alkitab, kata dia. Suka-suka dia menjelaskan Alkitab. Lalu Kodondi memberikan fakta bahwa banyak bapak-bapak gereja menambah dan mengurang Alkitab. Lalu siapa yang setan? Nah, ternyata dalam kasus mualafnya Ruben Onsu, dalam kasus mualafnya beberapa artis-artis influencer kita yang masuk Islam, ada yang kepanasan lagi dari pendeta, yaitu pendeta Mel Atok. Mari kita lihat videonya. Di Corbuzier pindah, Ruben Onsu pindah, sekarang Richard Lee pindah, ada nama Bobon pindah. Biarkan itu hak asasi mereka. Dan mereka itu sebenarnya di Kristen juga bukan domba sejati ya. Mereka bukan domba sejati, jadi kalau mereka pindah tidak ada terlalu masalah. Sebab mereka juga di Kristen tidak punya kontribusi rohani yang begitu berdampak.
Itu ya teman-teman ya, kesaksian dari pendeta Mel Atok. Dimana kata beliau, yang keluar ini bukanlah orang yang berpengaruh secara rohani dan bukan juga domba-domba setia. Ya, siapa juga yang akan setia untuk menjadi domba? Lalu mereka ditarik oleh Allah untuk menjadi anas, untuk menjadi manusia seutuhnya, untuk membedakan dia di dalam kingdomnya, di mana kingdom manusia kehewanan, tapi membedakan manusia dengan segala yang terjadi di dalam kingdomnya, yaitu manusia menggunakan akalnya. Lalu kita melihat, dia berbicara nih, ini saya tanya kepada kalian. Kalian lebih ingin untuk melihat pendeta Mel Atok, ya, bertemu dengan pendeta Mel Atok atau MIM, atau lebih ingin ketemu sama Ruben Onsu, ya. Maksudnya kita bertanya ini seputar pengaruh. Mana yang lebih berpengaruh ya? Ruben Onsu, Deddy Corbuzier, Dr. Richard Lee, sama Bobon Santoso. Mana lebih pengaruh sama itu pendeta dua tuh? Mana yang lebih mau kalian temui? Untuk menunjukkan apa? Jikalau seorang pemuka itu bisa memeluk ya, dan bisa berpikir secara jernih, orang-orang juga akan terstigma. Apa yang membuat mereka yang terlalu sibuk mengejar karirnya, yang terlalu disibukkan dengan setiap aktivitasnya, tapi menyempatkan diri untuk berpikir dan kembali ke ajaran yang benar, hingga kemudian suatu saat pasti akan ditiru hal tersebut oleh orang lain. Jadi kalau dibilang ini tidak berpengaruh pada gereja, gimana cara Anda berpikir? Anda akan mengira bahwa Anda itu adalah orang yang paling berpengaruh. Tidak. Kalau kita berdirikan dengan di antara fansnya Anda dengan fansnya mereka, fansnya mereka jauh lebih banyak. Follower Anda dengan followernya mereka, follower mereka jauh lebih banyak. Untuk menunjukkan apa? Pengaruh itu ya seputar agama Anda bakal berkembang ataupun agama Anda bakal runtuh. Faqul ja'al haqq wa dhahakal batil innal batila kana zahuqa. Kebatilan akan selalu hancur. Tidak akan ada yang namanya bisa dipertahankan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran. Kenapa peristiwa mu'alaf ini bisa terjadi? Allah mengatakan dalam Al-Baqarah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Apa kata Allah? Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi, wahumul khasirun. Mereka lah orang yang rugi. Jadi ibaratnya kalau kita berpikir ini Tuhan nih, lu nggak nyembah Tuhan yang benar pun dia tetap Tuhan, lu nyembah dia pun dia tetap Tuhan. Oke, dia tetap maha tinggi, dia tetap maha kuasa. Dan kamu pun apabila memilih Tuhan selain dirinya, dia tetap Tuhan. Siapa yang rugi? Kamu. Karena kamu diberikan akal olehnya untuk menemukan dirinya, tapi kamu berhenti untuk menemukan dirinya. Siapa yang rugi? Kamu. Baru yang namanya rugi, Tuhan akan merugi karena tidak disembah. Ketika Allah memerintahkan kamu untuk menyembahnya, kamu tidak menyembah, dia gagal jadi Tuhan. Akhirnya dia turun pangkat, jadi tidak Tuhan, naik Tuhan yang baru. Tidak, yang rugi itu kamu. Setelah kamu diberikan akal. Lanjutan ayat selanjutnya Allah mengatakan, Kaifa taghfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan, lalu dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Kata Allah, kalau kamu ingin kufur sebenarnya, kalau Allah yang rugi, ya, maka Allah akan mempresentasikan bahwa dia tidak mau rugi. Contoh, dengan kamu tidak menyembahnya, maka dia bakal batal jadi Tuhan. Maka tidakkah engkau melihat dalam ayat tersebut dikatakan, dialah yang membangkitkanmu daripada ketiadaan dan menghidupkanmu daripada ketiadaan. Padahal dengan mudah, dari ketiadaan itu dia tidak menciptakanmu aja. Karena dia tahu kamu tidak akan menyembahnya, mending tidak diciptakan. Untuk membatasi presentasi bahwa kamu tidak mau menyembahnya. Oke.
Tapi yang masalahnya, kamu mau menyembah ataupun tidak, dia tetap Tuhan sekarang. Jadi yang merugi itu kamu, kata Allah, andaikan aku mau, kalian itu bisa kubuat daripada tiada itu dan tidak akan pernah kuadakan. Tapi tetap kuadakan. Kenapa aku adakan? Ya karena aku tahu yang merugi itu bukan aku tapi kamu. Jadi orang-orang yang mu'alaf ini adalah fenomena yang dikatakan Allah, di mana dalam hadis Nabi mengatakan ada dalam satu persidangan Allah dikumpulkanlah para ruh, dikatakan, benarkah aku ini adalah Tuhanmu? Benarkah aku ini adalah sebagai yang paling hak untuk kamu sembah? Benar. Perjanjian itu teguh dan kita lahir di bumi. Allah berikan kita akal untuk tahu hal tersebut. Tapi bedanya kita tidak mencari, tapi kita rentan mempertahankan yang salah. Itulah yang membuat kita menyesal nanti setelah disuguhkan kebenaran lalu kita tidak mencarinya. Oke, tanpa kita perpanjang teman-teman, kita lanjutkan videonya. Setiap statement daripada pendeta MYM akan kita kritisi. Mari kita nonton videonya. Let's go. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sudah, saya ada ya. Lalu yang diminta orang ini Pak Jack ini adalah mengapa bisa terjadi? Ya bisa aja ya. Apa alasan, motifnya, dan lain sebagainya. Supaya jangan sampai hal-hal ini menjadi semacam tren terbaru. Login, maksudnya login ke tetangga sebelah ya. Dan membahayakan iman Kristen. Nah ini yang perlu saya tanggapi. Saya tidak melihat bahayanya bagi iman Kristen. Ya, saya tidak melihat bahayanya bagi iman Kristen ya Pak. Setuju Pak. Jadi ya nggak ada bahayanya ya Pak ya. Jadi ujung-ujungnya nanti orang login ya kan, meninggalkan Yesus setelah melihat apa tuh artis-artis ataupun mereka yang memberi pengaruh ya kan, meninggalkan Yesus berbondong-bondong gitu kan. Nggak berbahaya ya Pak ya? Ya nggak berbahaya. Paling nanti tinggal Pak Pendeta MYM, Esra Soru sama Andri Tunggal tuh. Yang lain udah pada sadar. Kalian nggak sadar-sadar. Harus dirukyah pakai air panas itu. Ada pertanyaan dari Pak Jack tadi ya. Apa motifnya? Apa sebabnya? Jangan sampai ini jadi tren. Ingat, mu'alaf itu bukan tren. Mu'alaf itu fitrah. Mu'alaf itu adalah dasar daripada otak manusia berpikir tentang Tuhan. Itu arti mu'alaf. Artinya dasar gimana gini? Otak manusia itu bisa melawan firman Tuhan, percaya nggak? Bisa. Makanya firman di dalam Al-Quran tidak pernah membantah otak manusia. Karena kita lihat tragedi on tragedi Yesus. Yesus Tuhan yang dilahirkan manusia. Otak manusia itu gini. Pencipta tidak mungkin ciptaan. Ciptaan bukanlah pencipta. Lalu ada diksi. Pencipta menciptakan ciptaan agar melahirkan pencipta. Mau otak lembu aja nggak akan bisa paham Bapak. Nah, serius. Lalu ketika mereka memilih Al-Quran, Al-Quran bilang Tuhan tidak serupa dengan apapun. Ya memang. Karena mereka telah meneliti bahwa yang ada di muka bumi ini semuanya mempunyai dalil kelemahan. Sedangkan Tuhan kemahaan. Hingga kemudian, gimana mereka membantah Al-Quran sedangkan isi Al-Quran adalah isi pikiran mereka sendiri. Apa motifnya? Ya motifnya karena perjanjian dengan Allah tadi. Aku akan menciptakan kalian. Siap ya Allah. Siapkah kalian kalau aku sebagai Tuhanmu? Siap ya Allah. Kepada siapa kalian menyembah? Kepada kamu ya Allah. Janji ya, janji. Oke, ku hidupkan kalian. Lah, kalian akhirnya didoktrin dengan pemikiran terdahulu terhadap Tuhan. Tuhan adalah api, Tuhan adalah pohon, Tuhan adalah patung, Tuhan adalah manusia. Yang itu lahir daripada otak manusia yang mencoba menerka Tuhan dan menyematkan Tuhan sama seperti makhluk. Lalu Allah turunkan Nabi Muhammad dengan tujuan satu, agar kalian kembali ke fitrah dan pakai otak kalian bahwa Tuhan itu tidak pantas kalian hinakan di dalam otak kalian sendiri, baik dari deskripsi ataupun imajinasi kalian sendiri. Jadi kalau Bapak bilang nggak bahaya, ya kayaknya nggak bahaya ya Pak ya. Ya biar tinggal Bapak aja, misalnya Bapak MYM, Esra Soru, Melatok, udah kalian aja tuh. Ya kan? Yang lain udah pada ikutan ya gitu. Yang lain udah kembali ke fitrah, kalian nggak usah, kalian di situ aja, udah cukup di situ, udah nyamanin diri, ya kan? Nanti Anda yang khutbah nonton satu orang gitu ya kan, yang masuk gereja atau orang, itu pun orang yang baru mendarat di Indonesia, belum tahu fenomena di Indonesia, orang mulai menemukan kebenaran
sejati di balik apa itu Tuhan. Gitu. Efek terbahayanya Pak, Yesus bilang sebarkanlah Injil ke seluruh makhluk. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, dan ada kata Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti semua bangsa menjadi murid Yesus di atas perintah yang kalian bilang itu dari Yesus, itu nggak terlaksana. Ujung-ujungnya Tuhan Yesus ini di mana kekonsistenan dia terhadap dalil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau dia Tuhan, dia udah tahu setiap bangsa akan jadi muridnya. Jadi memerintahkan kepada kalian karena dia udah tahu semua bangsa akan jadi muridnya. Masalahnya, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Siap paman. Jadikanlah semua bangsa muridku. Siap paman. Bangsa-bangsanya kabur semua, nggak ada yang mau jadi murid dia. Kenapa? Ya nggak mungkin lah. Orang Musa sendiri nggak pernah mengajarkan dan mewanti-wanti Yahudi terhadap Tuhan adalah manusia. Musa di era sebelum perjanjian baru tidak pernah ngomong ke muridnya, nanti akan datang Tuhan, kalian nyembah ya Tuhan itu, nggak ada. Tapi justru Musa mengajarkan Tuhan bukan manusia, juga bukan anak manusia. Jadi wajar dong ajaran kalian ini adalah ajaran yang berlandaskan otak manusia, menyimpulkan tentang Tuhan yang Tuhan itu lemah di dalam kondisinya menurut penjabaran kalian. Oke, kita lanjutin. Pak ya, kalaupun ini menjadi tren silakan aja ya. Maka gini, teologi kita itu akan menentukan bagaimana kita melihat sesuatu fenomena yang ada ya. Misalnya ada artis-artis yang mu'alafi, ini fenomena saudara, dan teologi yang kita yakini itu akan menentukan sikap kita. Apakah kita menjadi khawatir, menjadi takut melihat fenomena ini, atau justru tetap tenang dan tidak berpengaruh apa-apa ya. Nah, bagi saya seorang reform yang percaya kedaulatan Allah, yang percaya ketetapan Allah, yang percaya bahwa orang diselamatkan hanya karena anugerah Allah, bukan karena usaha atau jasa manusia, saya tenang-tenang aja. Kenapa? Orang-orang yang mu'alaf, yang tadinya Kristen pergi ke gereja dibaptis, tapi kemudian ternyata memilih untuk mu'alaf, itu hanya membuktikan dia bukan orang percaya sejati. Dia bukan milik Kristus yang sejati. Jadi kalau dia pergi, ya pergi tidak apa-apa. Dia hanya indekos di gereja. Saudara paham ya? Dia hanya datang indekos di kekristenan. Nah, namanya juga indekos, bukan rumahnya sendiri. Sewaktu-waktu dia bisa pergi, saudara. Nah, semua orang-orang yang indekos di gereja, yang indekos di kekristenan, silakan pergi semuanya. Kita tidak rugi apa-apa karena memang kekristenan, gereja bukan rumah mereka. Nah, ini yang Jack ini tidak paham ya. Ya, bergantung worldview Anda melihat fenomena yang ada. Tapi kalau Anda seorang Arminian ya, yang percaya bahwa ya betul ada anugerah Tuhan, tetapi saya berusaha juga menerima anugerah Tuhan, dan saya berusaha berkelakuan baik mempertahankan keselamatan saya. Kalau tidak, saya bisa murtad, saya bisa keluar dari iman Kristen, saya bisa kehilangan keselamatan, begitu ya. Ya, kalau Anda mempunyai perspektif teologi semacam itu, ya wajar Anda takut, wajar Anda merasa khawatir. Wah, jangan-jangan semua nanti orang-orang Kristen akan login ke Islam, begitu ya. Semua orang Kristen akan lari ke Islam karena Anda tidak percaya kedaulatan Allah. Ya, benar apa kata Bapak Pendeta Muriwali. Orang-orang Kristen jangan takut dan biarin aja. Jangan-jangan nanti semua pada log out dari Kristen. Jangan ragu-ragu. Jangan takut kalian. Benar apa kata Pak Muriwali itu benar. Orang yang senantiasa tidak mau pakai otaknya, dia tetap akan Kristen. Serius, dia akan tetap Kristen. Kenapa? Karena konsekuensi Islam ini tetap diajarkan kita tentang prosesi ta'akul. Kamu berpikir maka kamu Islam. Kalau kamu tidak berpikir ya terserah. Seperti Rasulullah. Ketika mendatangi orang yang menyembah berhala, Rasulullah ngomong, Amlahum rijlun. Adakah itu berhala punya kaki sehingga dia bisa berjalan kepadamu? Dia punya mulut bisa berbicara kepadamu? Atau dia punya tangan sehingga bisa menggapaimu? Tidak kan? Lalu kenapa engkau menyembahnya? Lalu orang kafir menjawab dalam Az-Zukhruf entah 57 entah 56,
Kata mereka, lalu mana yang lebih baik, apa yang kami sembahkan Muhammad, yang kami jadikan patung ini, dengan Nasrani itu yang menyembah Isa? Artinya apa? Mereka aja otaknya aktif. Ini patung di-create jadi Tuhan. Itu mereka manusia di-create jadi Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Ya itu, ketika otak tetap bebal, tidak menerima konsekuensi pikir sendiri, konsekuensi otak menyetujui keadaan, dia akan terus membantah. Dia akan rentan percaya apa yang dia yakini, padahal itu salah. Sekarang cuma satu, tinggal keluar daripada zona nyaman, pakaikan otak yang telah diberikan oleh Tuhan, maka teliti kembali. Andaikan aku harus bertuhan yang seperti apa? Sedangkan apa yang kita lihat di muka bumi ini menunjukkan apa? Segala sesuatu dengan esensi ciptaan, yaitu kelemahan. Tapi Tuhan kemahaan. Ketika kemahaan, bukankah kita akan berpikir ada yang di luar semesta ini yang tidak menunjukkan kelemahannya, dan itulah Tuhan. Terus statement daripada Pak Muriwali, yaitu kehilangan keselamatan. Kenapa kita terlalu takut banget sama Tuhan? Ya, kenapa kita butuh banget kepada keselamatan itu? Keselamatan itu, kamu tahu nggak arti daripada keselamatan? Keselamatan itu terjadi karena adanya mara bahaya. Selamat dari banjir, selamat dari kecelakaan, selamat dari kepleset, selamat dari itu. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya dalam Islam tidak mengajarkan keselamatan, dalam Islam mengajarkan minta ampun kelar. Karena Tuhan itu penyayang. Dalam hadis Nabi katakan, semua orang masuk surga itu bukan karena amalan, tapi masuk surga karena Tuhan sayang sama dia, karena ridhonya Tuhan terhadapnya. Maksudnya gimana, Bang? Ya, kalau Allah ridha sama kamu, kamu punya dosa segede gunung pun cuma amalan 1 biji ya. Allah suka sama kamu, Dia memaafin itu dosa sebesar gunung dan masukkan kamu ke surga, bisa. Saking sayangnya Tuhan terhadap makhluknya. Yang penting setiap makhluk ketika salah datang dan memohon dan meminta ampun, untuk tahu sadar bahwa dia hamba dan dia punya pencipta, yaitu Allah. Sesuai doktrin kekristenan, manusia hilang keberkahan Tuhan, kedaulatan Tuhan, gini-gini, jatuh manusia dalam dosa. Itu si penulis, si penjabar, si semuanya itu tahu dari mana pikiran Tuhan kayak gitu. Karena tidak ada yang paling dia selain dia, tidak ada yang paling aku selain aku, tidak ada yang paling kamu selain kamu, dan tidak ada yang paling Tuhan selain Tuhan. Jadi siapa yang bisa mendobrak pikiran Tuhan maunya gini, Tuhan harusnya gitu. Manusia telah jatuh dalam dosa, dari mana lu tahu? Contoh nih, gue baru lahir nih, tuh gue baru lahir. Ini anak udah jatuh dalam dosa, apaan? Gue cuma wah. Dari mana dosanya? Tapi kalau bukan itu diide-idekan, kalau bukan itu dipaksa-paksain, menunjukkan apa? Ini keterbatasan daripada manusia mengikuti hawa nafsunya, menyembah selain Allah, lalu difatwakan segala sesuatu seakan-akan pikiran Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah merencanakan itu. Andaikan Tuhan merencanakan itu, pertanyaan saya, itu si penulis, Bapak Gereja itu tahu dari mana Tuhan maunya kayak gitu? Itu tahu dari mana? Jadi faktor yang paling kuat daripada adanya login, dan logout ini cuma satu faktornya. Manusia kembali tersadar terhadap perjanjian terhadap Tuhan, yaitu inna ilaihi raji'un, kepada Allah akan kembali. Bahwa dulu mereka pernah berjanji akan mengimani Allah dengan apa? Dengan segala iman dan akalnya. Maka saat akalnya aktif, situlah dia menemukan Tuhan. Lalu orang yang rentan membela dan mengkhianati apa yang disimpulkan oleh akalnya sendiri, ya itulah orang yang akan tersesat. Itu teman. Pengaruh. Saudara kalau lihat, ya sorry aja ya, kalau saudara lihat orang-orang yang berpindah ini ya, yang mu'alaf ini, orang-orang yang tidak punya pengaruh dalam kekristenan mereka. Memang mereka mungkin artis ya, nama besar, tapi di dunia hiburan. Kalau di dunia hiburan, Ruben Onsu itu ya punya pengikut ya. Di dunia hiburan, YouTube misalnya Bobon Santoso itu punya 17 juta subscribers kalau saya tidak salah ya. Di dunia hiburan, Deddy Corbuzier itu punya jutaan lebih banyak dari Bobon Santoso subscribersnya ya. Ya, mereka memang punya banyak itu, tapi dalam konteks apa? Dunia hiburan. Tapi mereka pengaruhnya kepada kekristenan apa? Kepada gereja apa? Tidak ada. Secara teologi apa? Tidak ada. Maka kalau Anda melihat pendeta Ezra Soru mu'alaf, misalnya ini ya, saya yakin 1000% pendeta Ezra Soru tidak akan mu'alaf.
Tapi kalau saudara melihat pendeta Ezra Soru misalnya seandainya mualaf, nah ini baru ada alasan untuk ketar-ketir. Walaupun saya katakan itu lahir dari teologi yang salah, atau Anda sudah orang reform, tapi Anda tetap mempunyai kekhawatiran yang salah ya. Ya, kalau pendeta Ezra Soru yang mualaf, ya mungkin Anda mulai panik ya, bisa jadi panik walaupun lahir dari kekhawatiran yang salah ya. Ya, itu ada alasan ya kalau pendeta Ezra Soru. Benar. Pernyataan dari Pak Muriwali. Jadi Pak gini Pak ya, yang masuk Islam dari kalangan artis-artis yang banyak follower, jadi nggak penting banget. Yang banyak diminati warga, jadi nggak penting banget. Yang terkenal lebih terkenal daripada Anda, jadi nggak penting banget. Yang lebih terkenal daripada pendeta-pendeta Anda, jadi nggak penting banget. Itu gimana cara mikirnya? Sedangkan kita aja dalam hidup, ya kan? Kita dalam hidup, kalau kita menjadi pengaruh buat orang, ya, banyak diikuti oleh orang, maka kita akan rentan didengarkan dan rentan ditiru. Sekarang Anda bilang, kalau Pak Ezra Soru yang masuk Islam, nah itu goyang. Pendeta yang masuk Islam banyak banget Bapak. Kurang bahan maksudnya. Ini gimana? Bapak kurang bahan. Jadi bawa Bapak Ezra Soru gitu. Sekarang coba ini kita berdiri ini para warga ya. Ini ada 2 stand. Masuk ke stand sebelah kanan ketemu Bapak Ezra Soru. Masuk ke stand sebelah kiri ketemu Deddy Corbuzier. Atau kita balik nih. Kita bangun 2 stand. Nih yang ini coba jujur ya, yang orang Indonesia. Ini ada 2 stand. Tuh udah 2 stand. Ya kan? Jadi standnya agak kayak rahasia gitu ya. Di balik tirai nomor 1 dan nomor 2. Kalau kamu ke kiri ketemu Selin Evangelista aja. Astagfirullah. Sebelah kanan ketemu sama dokter apa itu? Siapa tuh namanya profesor teologi tuh? Nah, ketemu Ibu Rita Wahyu tuh. Kira-kira masyarakat pergi kemana? Kira-kira masyarakat belok kemana? Oke. Masuk ke stand sebelah kiri ketemu dan ngomong sama Deddy Corbuzier. Sebelah kanan ketemu sama Ezra Soru. Ada. Bilang aja ini, ya kita nggak boleh panik. Walaupun dalam hati ini, kenapa kalian meninggalkan Yesus? Masa kalian ninggalin aku sendiri doang? Jamaatku nanti kabur gara-gara kalian. Jujur. Jangan menyembunyikan hal yang sakit itu dalam hati. Kembali jujur. Udah gitu aja teman-teman. Emang kasih banyak, subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa titipkan komentar apapun itu. Tunjukkan kita mendukung channel ini dengan menitipkan komentar. Dan jangan lupa subscribe YouTube baru saya, Logika Apologet Islam, boleh dicari. Jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.